Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah pada join? Sudah. Alhamdulillah. Sudah nampak di share screen-nya? Belum. Belum nampak? Belum, Pak. Sekarang sudah nampak? Belum nampak ya? Masih belum, Pak. Masih has started screen share. Oh, sekarang sudah muncul? Sudah. Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada pagi hari ini kita akan memulai bagaimana penggunaan dari aplikasi ITP ATP SMP yang akan eh, kita fungsikan dalam kegiatan asesmen non-tes yang bertujuan untuk sebagai dasar nah, penyusunan program layanan BK dalam 1 tahun ke depan. Nah, asesmen sangat banyak yang bisa kita gunakan sebagai guru BK di sekolah. Kemarin kita sudah sering bahas tentang AUM, DCM, kemudian IKMS, AKPD, lalu eh, apa? Mungkin sosiometri nanti, gitu ya. Kalau sosiometri tepatnya nanti ketika sudah 6 bulan atau setelah 1 semester kita akan himpun sebagaimana kita ingin tahu kohesi antar kelompok yang muncul di dalam satu kelas gitu. Nah, itu masih bagian dari asesmen non-test. Nah, bagaimana dengan asesmen teknik tes? Asesmen teknik tes pasti akan membutuhkan alat tes yang terstandar Bapak Ibu. Yang pertama, tes kepribadian, termasuk sebenarnya bakat minat itu ada yang mengatakan sebagian masuk di tes apa jenis tes, asesmen jenis tes. Kemudian eh, intelijensi, pasti intelijensi itu bagian dari asesmen jenis tes. Nah, kedua jenis ini BK bukan menyelenggarakan secara langsung, melainkan BK harus melakukan kerjasama yang mana ranah BK itu hanya bisa membantu menginterpretasikan hasil dari asesmen jenis tes. Apakah Bapak Ibu guru BK diperkenankan melakukan kedua jenis tes ini? Tidak diperkenankan sesuai kode etik konselor ataupun kode etik guru BK. Sehingga Bapak Ibu terbatas hanya pada semua asesmen jenis non-tes. Nah, ini perlu kita pahami dan kita eh, tekankan kepada rekan-rekan yang baru join di bimbingan konseling di dunia BK bahwa untuk mencari data siswa, himpunan siswa tidak hanya melulu tentang melakukan tes IQ maupun tes bakat minat. Tapi dengan eh, optimalisasi asesmen non-tes, salah satunya dengan ITP ATP, kita dapat mendeteksi dini ya, mendeteksi dini kebutuhan-kebutuhan anak yang bisa kita masukkan dalam prioritas program BK. Nah, ke depannya setelah pemberian alat tes ITP ATP, kita nanti akan bagaimana sih memfungsikan ITP ATP ini
dan menerjemahkan dalam bentuk program kerja sesuai dengan POPBK Permendikbud tahun Permendikbud nomor 111 tahun Hmm? 2014. Dan untuk Ngambil di fotokopi, Pak. bagaimana? Nggon fotokopian. Ya. Untuk apa? Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi inti yang mana Kan duwe printer apa? kami berharap Kan duwe Bapak Ibu printer. silakan buka PU. aplikasi ITP Ruang guru. ATP-nya. Oh, tunggu ngeprint. Itu sekitar 2 menit untuk membuka. Silakan Bapak Ibu yang sekarang sedang mengikuti sambil kita ini namanya eh, satu begini ya, langsung mempraktekkan. Silakan Bapak Ibu buka aplikasinya. Apakah sudah terbuka aplikasinya, Bapak Ibu? Sudah oke. Jika sudah, kita akan mengenal fitur-fiturnya ya Bapak Ibu. Fitur yang pertama, di sini kita akan melihat ada file ya. File ini secara umum eh, kalau ini pastinya dengan dokumen baru. Kemudian nanti kita sering bersinggungan dengan ekspor ke file Excel dan impor dari file Excel. File Excel ini yang dimaksud adalah file Excel jenis 7 2003 ya. Jadi untuk penyimpanannya Bapak Ibu jangan disimpan dengan jenis file Excel eh, XLSX jangan ya, tapi hanya XLS aja gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di view. Di sini ada ranah soal. Nah, untuk SMP atau MTS sederajat, ranah soal kita itu hanya 10 aspek perkembangan. Ini sesuai dengan SKKPD pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Di sini eh, ada landasan religius, ada landasan perilaku etis, kematangan emosional, dan hingga tahap ke-10 yaitu kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, yang membedakan dengan SMA adalah tidak adanya persiapan pernikahan dan membina rumah tangga atau membina keluarga di level SMP itu tidak di asesmen atau tidak perlu kita cari apakah dari sini anak sudah siap untuk menikah gitu. Karena itu bukan merupakan bagian tugas perkembangan sesuai batas umurnya atau sesuai umur maksimalnya kan ini di sini antara 15 sampai 16. Mereka eh, tidak memikirkan itu gitu kalau sesuai tugas perkembangannya. Nah, ketika di SMA baru itu gitu. Bagaimana dengan kasus ketika biasanya di kampung-kampung ini ya di pelosok lulus SMP ya sudah, saya mau bekerja, saya mau menikah. Nah, itu kasus dengan karakteristik tertentu sehingga kita tidak perlu melakukan asesmen secara global, secara general ya gitu. Jadi itu hanya kasus-kasus tertentu, misalnya lulus langsung dijodohkan dan sebagainya. Barangkali masih ada di daerah-daerah Ya, pelosok di Jawa Barat masih apa keluarganya atau orang tuanya masih barengan, Pak. seperti itu. Nah, masing-masing soal ini Ya, ya. ada Ya, kadang gue, keterangannya kadang Bapak Ibu, gantian. ada poinnya di sini. Nah, contoh satu satu, saya melaksanakan ibadah jika Apa? dikatakan ini poinnya 2. Ketika dia memilih B, Eh, poinnya 4, dulu, memilih Mbak. C, poinnya 3. Apakah ini sama? Ini tidak sama, Bapak Ibu. Jadi setiap soal itu memiliki poin yang Tuh. berbeda. Ya. Nah, ini juga berbeda.
dan sampai ke poin ke-10. Lalu ada 10 soal konsistensi, Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengecek konsistensi anak dalam memilih jawaban gitu. Nah, Hmm? kuncinya di ITP ATP adalah Bapak Ibu harus menyiapkan instrumen pembantu dalam bentuk Google Form agar mempermudah proses himpunan jawaban ya gitu. Ketika Bapak Ibu sifatnya masih menggunakan apa namanya kertas, paper yang maaf ini suaranya. Oke, bisa di mute Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Ketika Bapak Ibu masih menggunakan paper, itu akan berpengaruh pada kecepatan Bapak Ibu dalam mengolah. Makanya eh, saya merekomendasikan Bapak Ibu setelah ini langsung membuat Google Form-nya. Dari mana membuat Google Form-nya? Nanti Bapak Ibu ketika sudah menginstal mengekstrak ya, mengekstrak aplikasi tersebut ITP ATP SMP, ada file yang Bapak Ibu bisa apa namanya? Oh, pas lagi nggak ada nih ya. Oh, berarti nanti coba saya kirim PDF-nya coba di grup nanti ya setelah ini. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan PDF itu di-convert ke Google Form. Nah, untuk mempermudah himpunan data jawaban. Nah, kuncinya di sini, kunci pertama. Nah, kunci kedua adalah dalam pengisian ini Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu contoh saja, tuliskan nama sekolahnya masing-masing contohnya. Di sini Bapak Ibu contohnya sambil mengikuti. Nah, sedangkan kelas ini adalah kelas misalnya kelas 7 gitu ya. Lalu kelompoknya misalnya 7A misalnya. Ketika ini Bapak Ibu ingin membuat apa namanya manual. Nah, saya merekomendasikan untuk membuat dalam bentuk Excel terus tinggal nanti diunggah aja biar cepat gitu ya. Nah, ini contoh manualnya dulu. Caranya silakan diklik ada sini edit data peserta. Diklik. Tik. Nah, nanti jumlah pesertanya bisa menyesuaikan misalnya dalam satu kelas isinya 32. Ini sebagai contoh isinya dua anak aja untuk mempermudah ya. Nanti akan muncul. Nah, muncul dua siswa, dua kelas. Nah, ini nanti kelasnya bisa diinput manual. Ketika ini sifatnya manual, nanti ini dan sebagainya. Nama, LP, gitu, dan seterusnya. Kemudian CAR 1 dan CAR 2, nah, ini Bapak Ibu bisa tulis atau bisa himpun CAR 1 itu cita-citanya misal gitu ya. CAR 2 eh, mapel favorit misalnya gitu. Jadi dua 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 apa nih dua jenis ini bisa dihimpun tentang cita-citanya maupun atau rencananya misal mau lanjut SMK, SMA atau MA misalnya gitu. Nah, ini silakan Bapak Ibu variasi saja dengan kebutuhan yang Bapak Ibu ingin himpun. Misalnya tingkat lanjutannya untuk kelas 9. Kalau kelas 7 8 misalnya tadi cita-citanya sama mapel peminatan misalnya gitu. Karena nanti hubungannya sama oh saya mau lanjut ke SMA, saya mau lanjut ke SMK dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti ini menyesuaikan. Nah,
terpenting di poin kedua ini adalah masing-masing pilihan nomor satu sampai nomor terakhir 70. Nah, sampai nomor 70 ini harus terisi Bapak Ibu. Sampai nomor 50. Maaf. Sampai nomor 50 ini harus terisi. Tidak boleh ada yang kosong. Cara mengisinya dengan pilihan A sampai D ya. Jadi A, B, C, dan D sampai habis. Ketika Bapak Ibu ingin input manual. Ini saya ke input manual dulu. Nah, ketika ini sudah terisi semua, maka kita bisa lakukan eksekusi data di sini. Ada hitung skor peserta. Gitu. Bagaimana ketika ada yang belum terisi, tapi kita sudah terlanjur hitung skor peserta? Nah, contohnya seperti ini. Tek. Nah, ini sudah terlanjur ini. Maka ada informasi baris dan kolom masih kosong, maka harus diisi. Maka Bapak Ibu fokus ke bagian yang kosong, harus diisi. Maka dari itu, anak-anak diwajibkan untuk mengisi semua pilihan soalnya. Mana yang paling mendekati kondisi dirinya, gitu ya. Nah, ini untuk input manual. Nah, kita akan coba menggunakan input data file XLS yang sudah ready. Nah, caranya silakan ketik file, kemudian pilih impor dari file Excel. Diklik. Tek. Nah, nanti akan muncul. Di sini kita pakai sampel namanya impor ITP Repus. Diklik saja. Ingat ya, filenya harus tipe 2003 Excelnya. 97 gak sampai 2003 dengan jenis tip apa? Jenis filenya XLS ya. Terus dibuka saja. Nah, sudah terisi Bapak Ibu. Terus ingat di sebelum eksekusi data, Bapak Ibu harus kunci ya, harus dikunci apa datanya pakai ini ya, yang merah ini nih. Nah, diklik gitu. Nah, ini sudah terkunci. Kalau sudah, kita akan eksekusi. Sebelumnya kita cek dulu. Ada nama sekolahnya SMAN 1 Sayegan, kelas 9, kelompoknya Romusa. Jumlah pesertanya 2. Kita akan lakukan eksekusi ya. Nah, ternyata di dalam eksekusi ini ada satu soal yang tidak sesuai dengan format. Nah, yaitu soal nomor 27 ya. Nah, berarti kita cek soal nomor 27. Kita cari soal nomor 27. Nah, ini ternyata pengisiannya menggunakan huruf F, bukan A sampai D. Maka kita ubah. Nah, caranya diklik lagi sini, edit data peserta. Diklik dulu, baru kita ubah. Nah, misalnya A lagi, baru kita kunci lagi Bapak Ibu. Tek, gitu. Nah, ketika sudah dikunci, kita bisa eksekusi. Nah, ada pertanyaan. Ketika bagian ini tidak terisi, apa nih? Kelas, NIS, nama, LP, Kar 1, K2, kalau ada yang kosong, apakah bisa? Bisa. Ya, jadi ini bisa bisa dikosongkan. Jadi yang terpenting adalah jawaban 1 sampai 50. Oke, sekarang kita lakukan eksekusi data. Hitung skor peserta. Oke, sudah dihitung, dia akan muncul hasil analisis kelompok, Bapak Ibu. Nah, di dalam tampilan data,
Di sini ada garis warna kuning yang menandakan rata-rata pada kelompok ini di kisaran angka berapa ini? Mungkin sekitar 3,625. Ini ya, angkanya kecil di sini. Nah, angkanya kecil di sini. 3,625. Jadi kelas Romusa, kelas 9 Romusa ini memiliki profil eh, kelompoknya itu sekitar 3,65. Apakah ini termasuk standar dari tugas perkembangan? Tidak, Bapak Ibu. Berarti kelompok ini satu kelas tidak atau belum mencapai tugas perkembangan yang diharapkan. Nah, yang pertama ini, kenapa saya bilang begitu? Kita lihat. Ini ada di paling bawah ini ada aspek 1, 2, 3, 4 sampai aspek ke-10. Nah, dari 10 aspek ini, ternyata aspek 6 saja ini yang memiliki tingkat perkembangan sesuai tugas perkembangannya. Kenapa saya bilang begitu? Standar dari tugas perkembangan madrasah atau SMP adalah di level 4 ya. Level 4 itu SDI namanya, sadar diri. Jadi anak-anak di kelas ini harus memiliki eh, atau tugas perkembangannya harus berada di level sadar diri di level 4 ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu coba baca kembali apa namanya? Tingkatan-tingkatan pada apa namanya? Tugas perkembangan gitu. Sampai ke level 7 kalau tidak salah ya. Level 7 itu apa namanya? Konformitas atau apa gitu. Saya lupa-lupa ingat nih. Jadi harus baca ulang. Jadi untuk di SMP levelnya harus di poin 4. Nah, berarti kelas ini menandakan mayoritas anak-anaknya belum mencapai. Mana yang paling rendah? Paling rendah adalah di sini di aspek ketiga Bapak Ibu. Aspek ketiganya rendah. Nah, nanti kita cek aspek ketiga itu apa. Nah, di sini ada informasinya di detail Bapak Ibu paling kanan bawah. Aspek ketiga tentang kematangan emosionalnya. Berarti kelompok kelas ini kematangan emosionalnya rendah. Nanti secara spesifik kita akan cek di bagian apanya yang rendah gitu. Maka program-program yang rendah ini kita harus buat Bapak Ibu. Kita terjemahkan kebutuhan anak dalam bentuk program gitu nanti ya. Jadi ini kalau dari segi profil kelompok ini kematangan emosionalnya paling rendah yaitu 3,0 gitu ya. Terus disusul dengan kemandirian perilaku ekonomis, bisa boros, memang bisa dari keluarga miskin gitu ya. Dari apa kurang jajan, tidak bisa jajan dengan leluasa. Nanti pokoknya kita akan cek di analisis apa butir nanti ya. Nah, secara umum seperti ini. Nah, dari penjelasan saya awal sampai ke tahap ini, ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah dua apa empat? Atau sudah jelas Bapak Ibu? Silakan, Jelas, Pak. jelas ya. Nah, kalau jelas kita lanjut ke pembacaan berikutnya, yaitu frekuensi. Nah, ini frekuensi aspek ini adalah banyaknya siswa yang memilih gitu ya, yang memilih aspek-aspek tersebut gitu. Contoh di sini ada aspek landasan hidup religius. Berapa sering anak memilih itu gitu. Makanya nanti silakan dicek
cek di masing-masing aspeknya akan berbeda Bapak Ibu. Oh, ternyata dari 40 siswa ini 30 memilih ini. Oh, berarti ini lemah Jembatan tes gitu ya. kiri. Nah, nanti menyesuaikan. Karena ini saya contohnya Flat. dua, berarti hanya muncul masing-masing seperti ini saja gitu ya. Rem. Dari distribusi frekuensi aspek ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, tinggal 10 menit lagi nih. Kita Bentar percepat dulu, ya bentar Bapak dulu. Ibu. Nah, selanjutnya adalah 8 Yo, butir tertinggi. Kita flat. cek di 8 butir tertinggi. Di sini Bapak Ibu tidak perlu terlalu menjadikan ini bagian dari program BK karena anak-anak sudah mencapai tugas perkembangannya, maka tidak perlu gitu ya. Namun ini bisa menjadi pendorong Jajannya. Bapak Ibu Nah, untuk memberikan reward ataupun memberikan motivasi, materi-materi motivasi yang berhubungan dengan ini Bapak Ibu gitu. Nah, 8 butir tertinggi ini menandakan aspek perkembangan anak atau di kelompok kelas ini menonjol gitu, bagus. Maka silakan Bapak Ibu kan namanya penguatan tuh ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Nah, kita bisa lakukan penguatan positif melalui hal-hal yang positif melalui ini aspek kematangan intelektualnya di bagian mana? 4.1 kita cek di view tanah soal 4.1. 4.1 itu tentang apa? Oh, ternyata mereka bisa memikirkan akibat di masa datang. Oh, mereka bisa musyawarah dalam memutuskan sesuatu. Oh, mereka bisa mengerjakan tugas memenuhi tuntutan guru dan mereka bisa memikirkan berbagai pilihan dan akibatnya dalam membuat keputusan. Oh, ternyata anak-anak ini sudah bagus dalam mau buat keputusan. Maka tidak perlu kita paksakan program membuat keputusan misalnya. Nama programnya analisis SWOT misalnya. Tidak perlu karena anak-anak dalam kelompok ini sudah bisa gitu ya. Jangan dipaksakan karena anak tidak membutuhkan itu karena anak sudah mencapai level sadar diri sudah bisa gitu. Oke, paham Bapak Ibu di sini? Masih ditanyakan untuk yang 8 butir tertinggi atau sudah jelas? Aman ya? Oke. Selanjutnya kita ke 8 butir terendah Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting. Maka kita harus wajib memasukkan ini dalam program. Ya, ada 8 ini kita wajib masukkan. Yang di mana? Misalnya ini di aspek pertama, perilaku kemandirian ekonomis. Kita cek di poin 8.2. Kita cek di soalnya 8.2. 8.2 itu tentang apa? Oh, ternyata anak-anak masih sering mentraktir temannya. Mereka belum bisa berhemat. Terus belum bisa menggunakan uang sesuai dengan keperluan. Dan mereka belum bisa mengatur uang jajan. Nah, ini dibuat program misalnya apa? Bebas. Aku hemat, aku sukses. Nah, contoh programnya seperti itu. Silahkan nanti bagaimana Bapak Ibu meng-create anak-anak supaya paham tentang bagaimana menolak mentraktir teman karena kadang mentraktir teman itu mau tidak mau karena sering di ayo ayo kamu ulang tahun kamu gini dia paksakan padahal orang tuanya sedang tidak punya uang dan dia sedang harus membayar uang buku dan sebagainya uangnya dipakai di sana nah, itu kan jadi masalah silakan diubah ke dalam bentuk program kemudian kematangan emosi kematangan emosi sampai dua dua aspek sampai 2 butir berarti ini kan
di kelas ini kematangan emosinya sangat kurang. Wah, 3 poin malah. Ada 3 poin yang muncul ya kematangan emosi. Maka kelas ini perlu dicek apa emosi yang pertama, kita cek dulu 3.1. 3.1 itu tentang kekecewaan. Kemudian 3.3 tentang menghormati orang tua. Nah, ini contohnya begitu. Karena ini ada peserta yang ini ya. Baik, sudah saya mute. Oke, saya lanjut. Jadi kematangan emosionalnya yang sedang banyak mengalami atau yang perlu kita masukkan dalam program. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti pokok dicek di butirnya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang muncul-muncul ini, yang 8 butir terendah ini bisa dicek. Oke, yang terakhir, sekarang masuk ke dalam analisis individu Bapak Ibu. Nah, analisis individu adalah kita menganalisis masing-masing anak dalam satu kelas itu. Contohnya si Ditya. Ditya ini ternyata ada poin rendah. Kita fokus ke rendahnya dulu, Bapak Ibu. Di rendah ini aspek kedua, aspek ketiga, aspek kelima, dan aspek ke-10. Ini sangat jauh dari standar. Maka kita bisa lakukan konseling individual. Kita panggil, kalau memang perlu kita panggil, kita panggil. Ketika itu mempengaruhi akademik anak. Walaupun itu tidak mempengaruhi, kita datangi, oh si anak ini lemah di sini. Kita ajak ngobrol, diskusi. Kalau memang belum sampai ke tahap konseling, biasanya minta diskusi dulu atau konsultasi, belum sampai ke sesi konseling. Sesi konseling itu sangat sangat intim Bapak Ibu. Jadi sampai dia mengeluarkan unek-uneknya, sampai menangis, sampai tertawa, sampai nah itu baru ke level konseling. Kalau sifatnya hanya bertanya umum, itu masih dalam ranah konsultasi maupun diskusi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu juga pantau di masing-masing. Oke, kemudian cara simpan datanya kan tadi sudah Bapak Ibu eksekusi. Tinggal nanti Bapak Ibu simpan saja di sini. Kasih nama baru gitu. Apa? Misalnya nama kelas. Tapi saran saya di dalam membuat eh, analisis ini silahkan dalam bentuk apa namanya? Jenjang. Misal kelas 7 adalah 100 anak, langsung buat 100 karena program itu untuk satu angkatan Bapak Ibu, bukan untuk masing-masing kelas gitu ya. Jadi kalau ada kebutuhan yang sifatnya, yang penting data data Excelnya Bapak Ibu itu utuh untuk 100 orang ya 100 orang dulu. Kita eksekusi dulu untuk program menyeluruh. Sedangkan ketika kita ada program kolaborasi dengan wali kelas, baru kita cek secara manual, mandiri, masing-masing kelas gitu. Tapi untuk program BK-nya kita menyeluruh kelas 7. Ya seluruh siswa kelas 7. Nanti kelas 8 juga seluruh kelas 8 dan kelas 9 begitu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang pengoperasiannya ini. Waktu kita tinggal sekitar 1 menit 20 detik. Makanya agak cepet-cepet. Oh ini ya, tadi ada pertanyaan ya. Sambil saya menjawab. Dengan AKPDO sangat berbeda. AKPD ini belum teruji pertanyaannya dan itu sifatnya sangat umum Bapak Ibu. Jadi belum menjawab sebenarnya untuk AKPD. Walaupun sudah dipakai di banyak sekolah. Karena apa? Untuk praktisannya. Ya. Jadi alat asesmen ini dipakai yang untuk praktisannya dan mudah tapi mendapatkan hasilnya langsung bisa dibikin program. Ini
belum ada dasarnya gitu kalau yang AKPD yang saya tahu. Kemudian, oh butir soal ada di view soal Bapak Ibu ya nih di view soal ini. Ini PDF-nya kan Bapak kirim di grup. Oke Bapak Ibu, demikian Zoom yang bisa kita tidak ada expire-nya ini ya. Jadi apa all of time gitu ya, aman. Nanti coba rekamannya saya kirim ke YouTube nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Oh, korup